Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan kami. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini kami bersama teman-teman cabai rawit Fadlul Mutakin Pondok Ranggon akan berwisata atau study tour ke Monumen Nasional atau Monas, Masjid Istiqlal, dan Pondok Pesantren Min Haji Rosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya sampai akhir nanti. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat tujuan, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Sedikit tentang Monas. Monas adalah tugu peringatan setinggi 132 meter di Jakarta yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Digagas oleh Presiden Soekarno, pembangunannya dimulai pada 17 Agustus 1961 dan diresmikan tahun 1975. Dengan ciri khas lidah api berlapis emas yang melambangkan semangat menyala. Monas dibangun untuk mengabadikan perlawanan bangsa Indonesia dalam revolusi 17 Agustus 1945. Selain itu, juga berfungsi sebagai simbol nasionalisme dan karakter bangsa. Setelah kemerdekaan, muncul ide mendirikan Tugu Nasional. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno. Pembangunan Monas dirancang oleh arsitek terkemuka Indonesia yaitu Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Lagi 1, 2, 3. Cabai rawit Pondok Ranggon. Desain Monas syarat makna filosofis, terutama konsep lingga dan yoni. Tugu menjulang melambangkan lingga, alu pria positif, sedangkan pelataran cawan melambangkan yoni, tumpang wanita negatif yang melambangkan kesuburan dan keabadian. Dimensi Monas dirancang berdasarkan angka kemerdekaan, yaitu 17, 8, dan 1945. Pelataran cawan berada pada ketinggian 17 meter dengan luas 45 meter kali 45 meter, sementara tugu setinggi 132 meter. Di puncak tugu terdapat lidah api yang dilapisi emas, melambangkan api revolusi yang tak kunjung padam. Pembangunan sempat terhenti karena situasi politik pada 1967. Kemudian dilanjutkan dan diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 12 Juli 1975. Monas kini menjadi ikon Jakarta, pusat wisata dan simbol kebesaran perjuangan bangsa Indonesia. Ega, kok kayak Ega ganteng banget ya.
Dan ini adalah relief yang ada di seputar Monas, yang merupakan rangkaian relief timbul pada halaman luar dan cawan monumen yang menggambarkan kronologi sejarah Indonesia. Relief ini dimulai dari sudut timur laut, mengabadikan masa kejayaan kerajaan Nusantara seperti Singasari dan Majapahit, hingga perjuangan kemerdekaan dan Indonesia modern. Oke, kalau gitu aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen teman-teman semua di sini ya. Salam kenal semuanya. Nama aku Arum. Jangan dipanggil ibu, jangan dipanggil kakak, jangan dipanggil tante apalagi ya. Panggil kakak aja, gitu oke? Kalau aku dipanggil Nainabu. Jangan nih dong. Oma apalagi mama. Jadi kalau nanti ada yang bangun bangunan monumen nasional gitu. Nah, siapa yang bangun Monas? Yang bangun Monas adalah Presiden pertama Indonesia. Setelah itu, kita menjalankan kerajaan kita berlatih dengan kemampuan dan kita dari Pulau Jawa. Oke, itu dan menyebabkan dia menerima tamu dari China. Nah, ini laksanaan ekspor. Itu bagi kerjasama perdagangan, ya. Mantap, semoga cepat sembuh ya. Sebelum kita mendengarkan pertemuan Soekarno, aku tadi teman-teman semua ingin aku dulu ya, teman-teman ya. Satu, teman-teman ingin aku ya. Satu, waktu rekaman diputar, teman-teman jangan bersih. Ya, teman-teman jangan yang bersih. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Waktu Indonesia merdeka tahun 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat Ramadan. Pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang dikenal sebagai momen bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak terdokumentasi dalam bentuk rekaman suara pada saat itu. Namun, rekaman suara pembacaan proklamasi yang sering kita dengar selama peringatan Hari Kemerdekaan ternyata dilakukan beberapa tahun setelah proklamasi tersebut. Di sini, Mbak Arum yang menjadi guide kami juga menjelaskan bahwa suara Presiden Soekarno yang baru kami dengar barusan ternyata suara rekaman, bukan suara asli yang dibacakan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta yang bertepatan pada hari Jumat bulan Ramadan tersebut. Sejarah mencatat Radio Republik Indonesia atau RRI memainkan peran krusial dalam mengabadikan momen tersebut berkat upaya pendirinya Yusuf Ronodipuro. Pada saat proklamasi tidak ada rekaman suara yang merekam pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan hanya dokumentasi tulisan yang tersedia.
Menyadari pentingnya dokumentasi suara untuk generasi mendatang, Yusuf Ronodipuro meminta Bung Karno untuk melakukan rekaman suara pembacaan proklamasi. Awalnya Bung Karno menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa proklamasi hanya dibacakan sekali. Namun, Yusuf berhasil membujuk Bung Karno dengan alasan bahwa rekaman suara tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat mendengar dan merasakan momen bersejarah tersebut, khususnya bagi mereka yang tidak dapat hadir pada saat pembacaan proklamasi. Pada akhirnya, Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman suara pembacaan teks proklamasi. Proses rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta pada tahun 1951. Master rekaman yang dihasilkan kemudian dikirim ke Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebar ke seluruh Indonesia. Rekaman suara ini masih tersimpan dengan baik di Lokananta hingga saat ini, menjadi salah satu dokumen berharga yang menghubungkan generasi masa kini dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dan dokumentasi dalam menjaga warisan sejarah dan memastikan bahwa momen-momen penting bangsa tidak terlupakan. Tempat lain, bener ya. Nah, kalau gitu teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih dan termonas ya teman-teman ya. Tepuk tangan juga teman-teman. Akhirnya sudah menamarkan berapa ya 60 anak tangga di sini teman-teman ya. Kalau membantu jadi 70, jadi 80 anak tangga teman-teman, terima kasih. Semoga ini teman-teman nggak sakit, nggak pegel-pegel ya, pesen-pesen ya. Amin. Di sini makanan banyak teman-teman dan dengerin teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat banyak. Makasih. Nah, seperti halnya kami, channel Fadul Mutakin yang selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang kami lakukan dari mulai usia dini atau cabai rawit hingga yang dewasa, bahkan sampai kegiatan para bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Insya Allah kami dokumentasikan lewat channel ini. Maka dari itu, mohon kesediaan keringanan jemari tangan teman-teman semua untuk menekan tulisan subscribe agar channel ini cepat berkembang. Kita mau langsung ke Masjid Istiqlal. Kita mau nunggu bis di sini nunggu bisnya. Nanti kita naik bis sama tempat kita turun tadi bis sebelah sana. Oke? Bisa yang tertib ya. Alhamdulillah, kita sudah bisa melihat-lihat kemegahan Tugu Monumen Nasional yang begitu menakjubkan. Dan terima kasih juga kepada Mbak Arum yang sudah memandu kita selama di Monas. Kita patut berbangga menjadi orang Indonesia karena di zaman itu bangsa kita sudah bisa mewujudkan bangunan yang ikonik dengan bentuk konstruksi yang luar biasa. Sukses, amin. Pedorangkon, mantap. Nah, setelah dari Monas kita akan bergeser sedikit ke bangunan yang tidak kalah ikoniknya, yaitu Masjid Istiqlal. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, tidak jauh berbeda dengan Monas. Pengen tahu kisahnya? Ikuti video ini sampai selesai nanti. Jangan di skip. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده ربنا Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Masjid ini dikenal sebagai salah satu ikon kota Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral dan Gereja Immanuel. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pertama, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Saat itu Insinyur Soekarno diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal dan Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara Market Istiqlal. Nama Istiqlal dipilih untuk mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia. Kata Istiqlal dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan atau kebebasan. Desain karya Fredrik Silaban bertema ketuhanan yang beragama Nasrani memenangkan sayembara pada tahun 1955. Arsitektur masjid ini mencerminkan campuran gaya modern dan tradisional dengan sentuhan seni Islam klasik dengan kapasitas untuk menampung hingga 200.000 jamaah. Kubahnya memiliki diameter sekitar 45 meter melambangkan tahun kemerdekaan, 12 tiang untuk melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu 12 Rabiul Awal, dan 5 lantai melambangkan rukun Islam dan Pancasila, serta menara 66,66 meter sesuai jumlah total ayat Al-Quran. Bung Karno dan Bung Hatta sempat berdebat soal penentuan lokasi masjid. Bung Karno mengusulkan lokasi Masjid Istiqlal di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di Jalan Tamrin, yang pada saat itu banyak dikelilingi kampung-kampung di sekitarnya. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda karena di seberangnya telah berdiri Gereja Katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Setelah ditentukan lokasi, baru pada tanggal 24 Agustus 1961, pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam proses pembangunannya, Masjid Istiqlal mengalami banyak persoalan selama 5 tahun pertama dari 1961 hingga 1965. Pembangunan tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI. Hal ini kemudian mengakibatkan pembangunan menjadi terhenti. Pada tahun 1966, setelah situasi politik mereda, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idham Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Setelah berjalan 17 tahun sejak 24 Agustus 1961, akhirnya Masjid Istiqlal selesai dibangun.
Masjid Istiqlal kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Dikasih nama Merdeka karena Masjid Istiqlal ini adalah masjid kemerdekaan, teman-teman. Yang tadi Bapak bilang, Masjid Istiqlal ini adalah monumen kemerdekaan yang kedua. Monumen yang pertama kira-kira apa? Sebelah sana ya, udah lihat ya. Nah, tadi dari Monas ya. Monas dan Istiqlal ini selama ini kita tahunya Monas saja, tapi tentunya Indonesia itu punya dua monumen kemerdekaan. Istiqlal juga ini monumen kemerdekaan, adik-adik. Tapi dalam bentuk tempat ibadah. Soekarno dulu pengen bikin monumen kemerdekaan yang kedua, tetapi bisa dibuat untuk sembahyang, untuk sholat. Masjid terbesar di mana? Di Asia Tenggara. Dan nomor 3 di dunia. Yang pertama apa? Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Madinah, Nabawi, betul. Nah, Istiqlal menjadi nomor 3 dari segi kapasitas, ada bukan dari segi besarnya bangunan ya. Kalau dari segi besarnya masjid, masih banyak masjid-masjid yang lebih besar sebetulnya. Tapi dari segi jamaah atau yang orang yang sembahyang, masih Istiqlal masih lebih besar. 200.000 orang, 100.000 di dalam, 100.000 di luar. Nah, kemudian Masjid Istiqlal ini dibangun tahun 61. Tetapi pembangunannya cukup panjang, ada 17 tahun, baru selesai tahun 1978. 17 tahun. Lagi. 1, 2, 3. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung tanya Bapak ya. Kita ke beduk, bareng boleh nggak Bapak ya? Nggak apa-apa. But actually we hit this by stick, not by hand. This is just for example by my hand, like this. This is called to pray. We call this azan. And 5 times a day for azan because we have to also 5 times praying a day. But for the drum, we use it not anymore because we have the speaker now. Teman-teman, ada yang mau nanti main? Jadi Istiqlal punya apa namanya? Kayunya tadi kayu meranti dari Kalimantan. Beratnya 3 ton, lebarnya 20 ton, usianya 300 tahun. Kayu. Nah itu ada deh. Jadi Istiqlal punya koleksi bentuk raksasa. Ada satu di Istiqlal. Ukurannya paling besar. Ada sesuaian masjidnya. Masjid tadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Kita semakin menyimak. Terima kasih. 1, 2, 3. Saya ngasih yuk. Apa sih? Setelah kita berkeliling melihat kemegahan Masjid Istiqlal dan juga melaksanakan sholat zuhur, waktunya kita lanjutkan perjalanan tur berikutnya. Kita bersiap-siap menuju ke arah Pondok Gede, Jakarta Timur, tepatnya ke Pondok Pesantren Min Haji Rosyidin. Pondok Pesantren Min Haji Rosyidin yang didirikan pada tahun 1995 merupakan pondok pesantren yang peduli terhadap peningkatan akhlak dan budi pekerti masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalamnya terdapat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, beralamat di Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tidak jauh dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Oke, udah semua?
Sudah siap ya? Yang belakang siap Pak? Oke, kalau siap kita jalan ya. Ini ada apa Pak? Gak ada. Dengerin dulu. Ada yel-yelnya Pak? Gak ada. Oh gak ada ya. Kalau gak ada kita jalan. Sebelum jalan, saya izin perkenalan. Nanti ketika kita udah jalan kemana-mana, bapak ibunya nggak tahu nama saya. Saya izin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gintan, bisa dipanggil Gintan. Asal saya dari Lampung. Di sini tugas pertama. Bawah. Dan ini satu lagi teman saya, monggo silakan, Mas. Nama saya Kalvin. Dan denger Mas, pakai ini. Baik, perkenalan, nama saya Filudin, asal saya Palembang. Dan ini saya tugas pertama. Insya Allah saya di sini lagi training untuk pemeriksaan selanjutnya. Oke, sudah ya. Kita di sini didapur sebagai tour guide-nya Ponde. Sebenarnya kita ada 3 orang. Yang satu Sambang. Sebenarnya yang paling gacor ini yang satu. Namanya Mas Mahes. Itu gacor dia. Kalau saya juga masih baru di sini, makanya belum terlalu ngerti di area Ponde. Jadi karena kita sudah ini kan, yaudah kita jalan aja ya. Kita jalan, kita arahnya langsung ke depan baru. Langsung masuk GBM. Pondok Pesantren Minhajir Rosyidin memiliki fasilitas komprehensif untuk mendukung kegiatan pendidikan agama dan umum. Fasilitas utamanya meliputi masjid, asrama santri, ruang kelas sekolah, dapur umum, koperasi, perkantoran, laundry, tour dan travel, serta taman lingkungan. Tidak ketinggalan juga fasilitas olahraga. Untuk lebih jelasnya ikuti aja video ini. Nanti kita akan berkeliling komplek pondok sambil melihat-lihat fasilitas yang ada. Ya siapa tahu ini menjadi rujukan teman-teman apabila ingin bergabung dengan pondok pesantren ini. Mungkin ada yang ditanyakan, perihal yang duduk ini nanti sama kita. Ini baru tidak semua biayanya juga dibantu dengan tenaga surya tersebut. Jadi insya Allah banyak insya Allah tapi saya kurang tahu. Ada yang lain ingin saya tanyakan ternyata masih di nanti. Nah, Bapak Ibu, meja kursi yang ada di sini, ini namanya meja kursi apa itu? Konsultasi hukum. Nah, jadi misalkan nih di daerah-daerah ada permasalahan-permasalahan hukum yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa diselesaikan di daerah. Nah, nanti
Menyelesaikannya di sini, tanyanya di sini, di meja 2 ini. Nah, nanti di sini ada bapak hukumnya, itu ada nomornya juga. Menyelesaikan permasalahan itu ditanyakan di sini. Dan juga di dalam sini, ini sebenarnya kalau di sini di lantai 1 ya, meskipun kita kelihatannya kayak di atas. Nah, ini kita nggak bisa masuk. Cukup nyampe sini aja. Untuk di dalam itu kamar. Jadi dari lantai 2 ini sampai atas itu kamar. Atau kalau kemarin kan acara Munas juga tidurnya di sini. Iya. Kalau untuk yang di Puri itu, gedung Puri biasanya bapak-bapak ini. Nah, sistem pendidikannya pun berbasis pesantren boarding school, yaitu mengintegrasikan kurikulum nasional akademik dengan pengajaran agama secara intensif berasrama 24 jam dan difokuskan pada pembentukan karakter atau akhlak serta kemandirian. Sistem ini menggabungkan pembelajaran formal di kelas dengan kehidupan asrama yang terstruktur, pengawasan ketat, dan bimbingan agama yang seringkali mencakup tahfiz Quran. Jalan-jalan ke Monas sudah, melihat kemegahan Masjid Istiqlal sudah, berkeliling pondok pesantren juga sudah. Tentunya banyak yang bisa kita ambil dari manfaat study tour kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kurang lebihnya kami minta maaf kalau ada narasi yang kurang tepat. Alhamdulillah jazakumullah khairah yang sudah subscribe dan mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.